Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 61 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepada ganti abu. Saudara dikasihi Tuhan Yesus, tema renungan firman Tuhan ini adalah kelahiran Kristus untuk memulihkan. Kelahirannya untuk memulihkan. Saudara, apa kata Alkitab tentang memulihkan? Memulihkan berarti saudara bisa mempertobatkan, bisa memperbaiki yang rusak, bisa memimpin jalan dari jalan yang salah kepada jalan yang benar. Bisa juga artinya mengutuhkan kembali yang retak, yang rusak, saudara sekalian. Saudara sekalian, firman Tuhan dalam kitab Nabi Yesaya itu menjelaskan bagaimana kedatangan Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk memulihkan kondisi manusia. Yang pertama, saudara sekalian, adalah Tuhan memulihkan orang-orang yang sengsara, orang-orang yang miskin, yang hina. Saudara, Tuhan Yesus Allah mengasihi orang-orang miskin, orang yang hina. Oleh sebab itu dia rela datang ke dalam dunia ini menjadi orang yang miskin, yang paling miskin di dunia ini. Nanti saudara sekalian, Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan juga memberkati orang miskin. Orang miskin baik miskin secara rohani maupun miskin secara jasmani. Di dalam pujiannya Maria mengatakan, ia menurunkan orang-orang berkuasa. Ia meninggikan orang-orang yang rendah. Orang yang berkuasa bisa direndahkan, tapi orang yang rendah bisa ditinggikan. Saudara, artinya apa saudara sekalian? Bahwa orang yang miskin itu tidak selamanya dia miskin. Suatu hari Tuhan akan memberkati hidupnya. Orang kaya pun tidak selamanya kaya, bisa menjadi miskin. Karena saudara sekalian, kalau kita diberkati Tuhan menjadi orang yang berlimpah, Tuhan ingin kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Kita diberkati untuk memberkati saudara. Nah, yang kedua saudara sekalian, pemulihan itu terjadi terhadap orang yang mengalami kehancuran hati. Tuhan Yesus datang untuk memulihkan orang yang mengalami kehancuran hati. Orang yang merasakan luka hatinya oleh karena perlakuan orang lain. Orang yang mengalami kepahitan hidup oleh karena sikap orang lain menyakiti hatinya terus menerus. Saudara, orang yang mengalami hancur hati, orang yang mengalami stres, saudara, itu begitu berat. Ada banyak istri dilukai oleh suami, ada juga anak, ya saudara sekalian, melukai orang tua dan sebagainya, saudara. Luka batin timbul itu menyakitkan, saudara sekalian. Nah, Kristus datang sanggup memulihkan kondisi hati yang luka. Sepahit apapun hati kita, Kristus sanggup memulihkan kita. Sanggup membuat hati kita tersenyum, hati kita boleh bersukacita kembali karena Tuhan. Ada harapan di dalam Tuhan. Yang ketiga, saudara, apa yang dipulihkan? Tuhan bisa memulihkan kita dari sakit penyakit kita. Tuhan Yesus datang bukan hanya menyelamatkan jiwa kita, tapi dia datang juga sanggup menyembuhkan penyakit kita. Bilur-bilurnya sanggup menyembuhkan penyakit kita, saudara. Yang keempat, saudara, dia sanggup memulihkan kondisi kita diperbudak oleh dosa. Dosa yang memperbudak manusia, membuat kita jauh dari Tuhan. Tuhan sedang memulihkan kita sehingga hidup kita kudus di hadapan Allah. Saudara, yang paling akhir, saudara, kita dipulihkan dari perkabungan, dari kondisi kedukaan, dari kondisi sedih, saudara sekalian. Oh saudara, Tuhan Yesus datang untuk menghibur, menguatkan kita
ketika kita di dalam kedukaan, ketika kita di dalam hancur hati, ketika kita di dalam kesusahan, Yesus sanggup memulihkan kita. Mungkin saudara kondisi seperti ini, biarlah mari kita datang kepada Tuhan. Satu hal yang Tuhan rindukan, kita datang kembali kepada Allah. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kehadiran ke dalam dunia ini. Engkau datang ke dalam dunia ini untuk bukan hanya menyelamatkan kami, tapi memulihkan kehidupan kami Tuhan. Memulihkan kesengsaraan kami, memulihkan penderitaan batin kami, memulihkan kehidupan iman rohani kami, bahkan memulihkan ketika kami di dalam kesusahan, kedukaan. Oh Tuhan, kami bersyukur kehadiran-Mu boleh menjadi berkat bagi kami sekarang. Berikan iman yang teguh kepada kami. Ajarkan kami selalu datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh datang mohon kepadamu. Engkau sanggup memulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan memberkati kita.